Baik, kembali lagi bersama saya Darwin. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan ketiga dari metode eksplorasi geofisika tersebut. Pada permasalahan ketiga, itu dari permasalahan nomor 2, tentukan 3 metode yang dapat digunakan, metode geofisika yang dapat digunakan. Pada di sini, kasus ini saya akan mengambil masalah tentang penambangan pada video sebelumnya. Di mana pada penambangan tersebut, kita bisa menggunakan metode geofisika untuk mengambil minyak bumi tersebut, minyak bumi yang ada di daerah, khususnya pada daerah Riau. Nah, pada metode fisika yang dapat digunakan itu ada 3. Jadi kita bisa menggunakan metode seismik, metode magnetik, dan metode resistivitas. Pada metode resistivitas sendiri, di mana metode ini kita bisa menggunakan well logging. Jadi ada alat 2 jenis untuk mengukur resistivitas. Kita bisa mengukur secara langsung atau secara induksi yang mengukur konduktivitas. Resistivitas tersebut memiliki hubungan di mana C sama dengan 1 per R. Nah, dari batuan tersebut kita memiliki karakteristik pada resistivitas. Itu ada matriks batuan, itu memiliki resistivitas yang air formasi, resistivitas rendah, minyak resistivitas tinggi, gas resistivitas tinggi, water based smooth filtrate, resistivitas rendah, oil based mud filtrate, resistivitas tinggi. Nah, dari sini kita bisa lihat resistivitas pada batuannya. Nah, kita bisa menggunakan juga hubungan dari invaded zone di mana atau zona invasi. Jadi diukur biasa menggunakan resistivitas dangkal. Jadi di mana fluida formasi disapu oleh fluida pemboran. Simbol yang digunakan pada logging pada sumur tersebut bisa dilihat pada gambar. Nah, di gambar tersebut kita bisa lihat ada formasi dalam pengukuran resistivitas pada suatu material di permukaan bumi. Nah, bisa lihat ada RM, mood resistivity, mood peak resistivity, dan formasi. Dan data-data tersebut, resistivitas tersebut akan diolah, lalu data-data tersebut pertama akan dikoreksi. Jadi sehingga data-data yang dihasilkan itu akan menjadi lebih akurat. Dan data-data tersebut akan menghasilkan suatu interpretasi berupa peta kontur. Peta kontur nilai resistivitas. Jadi ntar dari penelitian sebelumnya itu kan ada nilai-nilai resistivitas misalnya pada minyak mentah. Pada minyak mentah tersebut resistivitasnya itu berapa. Nah, nanti dari data yang kita hasilkan tersebut bisa dicocokkan dengan data penelitian sebelumnya. Akan menghasilkan, kita bisa tahu letak minyak bumi yang ada di Riau tersebut. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang metode seismik. Jadi pada metode seismik sendiri, itu kan metodenya dengan menggunakan pantulan gelombang tersebut secara refleksi ataupun refraksi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Di situ ada di gambar bisa kita lihat ada radio transmitting shore station. Jadi misalkan surveinya tersebut ada di laut, karena minyak itu rata-rata juga ada terjadinya di laut. Jadi menggunakan gelombang tersebut dipantulkan ke bawah tanah dengan menggunakan sonar atau biasanya dengan hidropon atau geopon. Jadi dipantulkan, terus nanti dari hasil pemantauan tersebut akan dipantulkan kembali dari permukaan bumi. Jadi ada gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, seperti pada hukum Stanley tersebut. Jadi kita bisa lihat ada lapisan-lapisan batu yang terdapat pada permukaan bumi. Nah, ada lempung, batu pasir, dan segalanya. Nah, setelah data-data yang sudah ditangkap oleh gelombang tersebut akan diolah. Sebelum diolah, data-data tersebut akan diproses atau dikoreksi terlebih dahulu. Jadi data-data tersebut bisa dikoreksi. Jadi ada tahap-tahapannya. Ada tahap field tape, di mana data seismik itu direkam pada pita magnetik dengan standar format tertentu. Terus selanjutnya ada demultiplex. Jadi data seismik yang tersimpan multiplex itu dalam pita magnetik lapangan. Sebelum diproses itu harus diubah susunannya. Susunannya itu berdasarkan
susunan pada pencuplikan. Jadi disusun berdasarkan receiver atau channel dari multiplex. Nah, lalu selanjutnya melalui proses gain recovery. Nah, kan ada akibat adanya penyerapan energi pada batuan-batuan yang kurang elastis dan efek divergensi pada data amplitudo yang direkam itu mengalami penurunan sesuai dengan jarak yang ditempuh. Kan jaraknya semakin jauh jaraknya itu, maka energi pada lapisan batuan itu lama-lama akan hilang. Gitu. Maka untuk menghilangkan efek dari ini, jadi dilakukan pemulihan kembali. Maka namanya disebut sebagai gain recovery. Jadi sehingga pada setiap titik itu seolah-olah datang dengan jumlah energi yang sama. Nah, proses ini dinamakan automatic gain control. Sehingga nanti menghasilkan penampakan data seismik yang lebih mudah diinterpretasikan. Lalu ada editing dan muting. Nah, di proses editing tersebut, proses menghilangkan semua rekaman yang buruk. Sedangkan mute itu merupakan proses menghilangkan sebagian rekaman yang diperkirakan sebagai sinyal gangguan atau noise. Jadi ada gangguan roll, first break, dan akibat lainnya dapat mengganggu data. Selanjutnya, melalui proses koreksi statik. Jadi koreksi ini untuk menghilangkan pengaruh topografi. Jadi shoot point dan receiver seolah-olah ditempatkan pada datum yang sama atau titik yang sama. Terus lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan dekonvolusi. Jadi dekonvolusi itu digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh ground roll, multiple reverberation, ghost, serta memperbaiki bentuk wavelet yang kompleks akibat pengaruh dari sebuah noise. Jadi bisa dikatakan dekonvolusi itu adalah proses inverse pada filter. Nah, karena bumi itu juga merupakan suatu low pass filter yang baik sehingga sinyal impulsif itu diubah menjadi wavelet yang panjangnya sampai 100 milisekon. Nah, terus selanjutnya ada analisis kecepatan. Nah, tujuan dari analisis kecepatan menentukan kecepatan untuk memperoleh stacking yang terbaik. Jadi pada grup suara tersebut di-trace pada suatu titik pantul, lalu sinyal refleksi yang dihasilkan akan mengikuti bentuk pola hiperbola. Lalu selanjutnya ada koreksi dinamik atau koreksi NMO. Jadi koreksi ini diterapkan untuk mengoreksi efek adanya jarak offset antara shoot point dan receiver pada suatu trace yang berasal dari satu common depth point. Jadi koreksi ini untuk menghilangkan pengaruh offset. Jadi seolah-olah gelombang pantul datang dalam arah vertikal. Nah, lalu selanjutnya ada proses stacking. Stacking itu proses penjumlahan trace pada suatu data. Jadi bertujuan untuk mempertinggi sinyal noise ratio. Lalu ada migrasi. Migrasi merupakan proses untuk memindahkan kedudukan reflektor pada suatu posisi dan waktu pantul yang sebenarnya berdasarkan lintasan gelombang. Jadi hal ini bisa menyebabkan penampakan seismik terhadap bidang permukaan. Jadi untuk bidang reflektor sendiri, selain itu migrasi juga untuk menghilangkan pengaruh difraksi gelombang yang muncul akibat dari struktur baru. Nah, dari penelitian seismik tersebut, nah kita bisa memperoleh data-data yang berupa pada permukaan bumi, bagian batuan penutup, gas, minyak. Nah, kita bisa menginterpretasikan hasil tersebut. Kita bisa tahu di mana lokasi titik-titik gas minyak tersebut yang akan kita eksploitasi untuk mendapatkan minyak bumi tersebut. Nah, selanjutnya dengan metode magnetik. Jadi untuk metode magnetik sendiri dengan adanya adanya pengaruh dari suatu medan magnetik tersebut. Jadi kita bisa mengolah data-data dengan menggunakan magnetik. Terus pertama juga kita harusnya akan mendapatkan nilai dari magnetik tersebut, kemudian nilai-nilai tersebut akan dikoreksi. Dikoreksinya nilai tersebut dalam peta kontur. Sebelum membuat suatu peta kontur. Jadi bisa menggunakan software Geosoft Oasis Montage
terus server 12, global mapper, Google Earth, dan Microsoft Excel. Nah, lalu dari data-data dikoreksi itu diperoleh kontur anomali medan magnet total. Jadi untuk proses kontinuasi ke atas menghilangkan pengaruh anomali lokal dan tidak menjadi target penelitian. Jadi bisa mendapatkan kontur anomali regional dan lokal yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Kemudian adanya proses reduksi kutub. Jadi untuk mereduksi anomali agar tepat berada pada sub anomali secara kualitatif dan ini. Terus ada interpretasi secara permodelan. Jadi ada pemodelan secara 2D. Nah, yang secara 2D ini seperti pada peta kontur tersebut. Nah, di sini kan ada nilai NT. Ini nilai-nilai dari medan magnet tersebut. Jadi nilai ada warna dari ungu sampai merah itu merupakan interpretasinya. Kita bisa lihat nilai-nilai dari medan magnet tersebut. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita bisa olah dalam bentuk 2D tadi yang sebelumnya yang berisikan tentang gelombang-gelombang magnetik tersebut atau topografi dari itu, maka dibentuk dalam bentuk 3D peta kontur tersebut. Nah, bentuk 3D tersebut ini kan menunjukkan bahwa warna merah itu adalah misalkan adalah minyak bumi tersebut, minyak bumi sendiri. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh beda. Jadi minyak bumi itu ada pada magnetik segini. Dan nantinya dari hasil magnetik tersebut bisa dicocokkan antara nilai dari medan magnetik pada minyak bumi dengan hasil data dari penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, yang sebelumnya. Jadi dicocokkan, jadi menghasilkan suatu interpretasi nilai dari sebuah minyak bumi secara 3D. Jadi bisa interpretasi ini untuk menemukan kesalahan dan kontak geologi tersebut. Jadi dari data-data dihasilkan, jadi bisa disimpulkan bahwa pada proses penambangan itu bisa digunakan 3 metode tersebut. Yang sudah dijelaskan ada seismik, magnetik, resistivitas. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya ada video keempat. Terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat.